Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pernikahan menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1974. Undang-Undang tentang Perkawinan, Pasal 1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2. 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3. 1. Pasal azasnya, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. 2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Pasal 4. 1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 2. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5. 1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat dengan berikut. B. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. C. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. 2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dan hakim pengadilan. Pasal 6. 1. Perkawinan. Rumusan masalah. 1. Hukum, syarat, dan hukum pernikahan. Pembahasannya yang pertama, Ustaz Rosyid menyatakan hukum nikah adalah sunnah yang sangat dianjurkan Rasulullah. Bagi yang hendak menikah, perlu diperhatikan beberapa hal, diantaranya rukun nikah dan syarat sah nikah. Jika salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka dapat tidak sah pernikahan di mata Islam. Rukun nikah terdiri atas laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, wali perempuan, saksi nikah, ijab dan kabul. Sedangkan syarat sah nikah diantaranya Islam bukan mahram, wali akad nikah sedang tidak ihram atau berhaji dan bukanlah paksaan. Ustaz Rosyid memberikan penjabaran lebih luas mengenai beberapa syarat sah nikah. Pertama, keriduan. Menurutnya, maksud keriduan adalah kedua mempelai saling nyaman, tidak terpaksa dan saling Kedua, wali nikah. Kata Ustaz Rosyid, wali bertanggung jawab terhadap pernikahan putrinya. Jika ayahnya telah meninggal atau sakit keras, maka wali dapat digantikan oleh lelaki dari jalur ayah. Dalam hal ini dapat saudara laki-lakinya, paman dari ayah, neneknya, dan sebagainya. Ketiga, kejelasan. Adapun maksud dari kejelasan menurut Ustaz Rosyid adalah kejelasan nama mempelai wanita yang akan disebut namanya oleh wali nikah. Namun, diperbolehkan menyebut mempelai dengan inisial. Inisial yang dimaksud hanyalah dimiliki oleh sang mempelai wanita. Misal, saya nikahkan engkau dengan seorang wanita bernama D yang berkulit hitam, pendek, gemuk dari Gunung Kidul. Keempat, bebas dari penghalang-penghalang. Ustaz Rosyid menegaskan agar sebelum pernikahan dilakukan, maka perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai pasangan yang akan dinikahi. Misalnya, sewaktu kecil dibesarkan dan disusui siapa, sebab jangan sampai masuk dalam jalur mahram seperti dalam hal tersebut adalah saudara persusuan. Cek bibit bobotnya, jangan sampai mahram atau sedang haji, sebut Ustaz Rosyid. 5. Saksi nikah.
Selain wali, terdapat pula 2 saksi di sampingnya. Ustaz Rosyid menyatakan, di sana terdapat 2 saksi, di antaranya satu dari pihak mempelai wanita dan satu dari mempelai pria. Lebih lanjut, Ustaz Rosyid menjabarkan lebih dalam mengenai perempuan yang haram dinikahi, sebab antara keduanya terdapat penghalang perkawinan yang dalam fikih manakahat disebut dengan manawi an-nikah. Batasan dalam berpoligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Pasal 3 Ayat 2 Tahun 1974. 2. Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam permasalahannya di Indonesia secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam sebagai pedoman bagi umat Islam di Indonesia. Salah satu asas perkawinan menurut sistem hukum Indonesia adalah asas monogami, artinya oleh hukum yang berlaku di Indonesia, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk beristri lebih dari satu orang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Adanya persetujuan dari istri. 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. 3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak. Dalam Islam, para ulama termasuk Mufassir Tasik pada umumnya mengakui poligami sebagai norma Islam yang secara tekstual mendapat legitimasi Al-Quran. Di sisi lain, dengan berbagai argumentasinya, mayoritas pemikiran Islam modern berpendapat bahwa monogami merupakan tujuan hidayah Islam dalam perkawinan. Menurut Amina Wadid Muhsin, dengan monogami tujuan utama pernikahan untuk membentuk keluarga yang penuh cinta kasih dan tentram dapat dipenuhi. Sementara dalam poligami, hal itu tidak mungkin akan tercapai disebabkan seorang suami atau ayah akan membagi cintanya kepada lebih dari satu keluarga. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.